Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Video ini tayang hari Selasa, insya Allah Selasa pagi bahkan ya. Langsung aja, ini adalah konferensi pers Ralf Rangnick dengan Alex Telles sebenarnya. Gua ambil langsung dari manunited.com seperti biasa, translation dan juga rangkuman dan mungkin opini. Boleh lah ya gue kasih opini dikit-dikit. Langsung aja dimulai dari pertanyaan dari wartawan ya. Pertanyaan untuk Ralf. Apakah Anda dapat memberitahu tentang situasi Bruno dan apa kabar terbaru dari tim? Dikabarkan oleh Ralf Rangnick kalau semuanya ini sekarang tersedia untuk pertandingan besok atau nanti menghadapi Atletico Madrid. Ada keraguan sedikit tentang Luke Shaw. Kemarin sempat ikut latihan, tapi hari ini harus harus dilihat dulu apakah dia bisa tersedia untuk pertandingan besok. Pemain lain semuanya kembali di latihan dan siap untuk besok. Wah, ini kabar bagus ya. Lalu ditanyakan apakah Bruno ini positif COVID? Dijawab oleh Ralf Rangnick, tidak, dia sudah tes dan hasilnya negatif kemarin dan oleh karena itulah dia bisa latihan dengan tim. Apa yang Anda harapkan dari penonton? Seberapa penting penonton dan seperti apa efeknya terhadap pemain-pemain Anda di atas lapangan untuk pertandingan yang sangat besar? Dijawab oleh Ralf Rangnick, ya tentu saja seperti yang terjadi menghadapi Spurs, kita butuh keduanya antara pemain-pemain kita dan juga supporter supaya kita bisa berada di performa yang bagus untuk pertandingan besok menghadapi Atletico Madrid. Supporter itu memiliki peran yang sangat vital. Itu selalu sangat spesial, atmosfernya selalu sangat spesial di Old Trafford. Apalagi kalau pertandingannya adalah pertandingan internasional, artinya Champions League ya kan. Mereka bukan hanya jadi pemain ke-12 tapi bahkan bisa menjadi pemain ke-13 di atas lapangan dan membuat perbedaan. Ini akan menjadi sesuatu yang pengalaman yang sangat spesial untuk semua orang. Tapi pada akhirnya tentu saja untuk kita harus dapat menciptakan momen-momen dan kita pikir kalau selanjutnya adalah sesuatu hal yang secara otomatis bisa dilakukan oleh supporter kita yang sangat fantastik. Ditanyakan juga soal masalah Cristiano Ronaldo adalah bintang di hari Sabtu dengan hat-tricknya. Apakah Anda punya keraguan tentang Cristiano Ronaldo melihat usianya sudah 37? Apakah ini sesuatu yang tidak realistik untuk mengharapkan sesuatu yang heroik di pertandingan menghadapi Atletico Madrid, kurang lebih demikian ya. Ralf Rangnick menjawab, saya tidak khawatir sama sekali kalau dia tidak dapat recover. Artinya Ralf Rangnick percaya kalau Cristiano Ronaldo bisa recover ya. Sejauh ini dia selalu selama ini dia selalu menjadi seseorang yang sangat memperhatikan dirinya dengan sangat baik badannya dan dia juga sangat tahu apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu saya tidak ada keraguan tentang dirinya. Kalau saja dia bisa mencetak 3 gol lagi, kita akan lihat. Maksud saya, tentu saja ini tidak mudah untuk melakukannya menghadapi tim seperti Atletico Madrid. Tapi saya pikir secara keseluruhan penampilannya sangat bagus. Bahkan sangat-sangat bagus. Dan tentu saja kita berharap kita bisa mendapatkan sesuatu dari Cristiano Ronaldo untuk pertandingan menghadapi Atletico besok. Tapi sekali lagi ini bukan hanya tentang Cristiano, tapi ini juga tentang tim. Kita melihat di babak pertama di Madrid kita telah melihat di babak pertama di Madrid mengenai sesuatu yang harusnya kita tidak lakukan, sesuatu yang harusnya kita tidak mainkan, dan ini merupakan topik yang cukup besar kemarin dan juga hari ini ketika kita berbicara tentang pre-match, soal masalah pertandingan besok. Kita harus tahu secara taktikal
Dan selanjutnya adalah ini tentang energi, dan tentu saja ini merupakan tim yang sama yang menghadapi Spurs, di mana kita bisa memenangkan pertandingan. Ini menjadi cukup jelas dan supporter kita juga tentu saja memiliki peran yang sangat vital. Mereka juga menyadari bagaimana kita ingin memenangkan pertandingan besok, dan ini akan sama saja. Artinya sama saja ketika kita menghadapi Tottenham Hotspur, di mana supporters memiliki peranan yang cukup bagus dalam meningkatkan energi pemain di atas lapangan, dan ini yang membuat kita bisa memenangkan menghadapi Spurs, dan diharapkan juga supporters bisa menjadi sesuatu yang vital di atas lapangan membantu kita menghadapi Atletico. Lalu ditanyakan juga, Anda menyebutkan tentang mencetak gol. Atletico ini sangat sulit untuk dibobol. Seberapa penting untuk membuat gol pertama, dan seberapa penting tidak kebobolan. Dan ya apa yang harus dilakukan, kurang lebih demikian ya, untuk itu tadi tidak kebobolan dulu dan kalau bisa mencetak gol pertama. Dijawab oleh Ralf Rangnick, ya tentu saja ini sangat penting. Apalagi ini menghadapi tim seperti Atletico yang tidak akan membiarkan tim lain memegang bola. Maksud saya di 4 atau 5 pertandingan terakhir yang mereka mainkan, termasuk pertandingan Liga, mereka memiliki lebih sedikit dari 50% possession terhadap bola. Tapi kita juga menyadari tentang hal itu. Dan kita harus kita harus memastikan ya, kalau kita tidak kebobolan sama sekali. Tapi tentu saja akan sangat penting untuk mencetak gol pertama. Ditanyakan lagi, "Hai Ralf, saya ingin menanyakan tentang Rafael Varane. Ketika dia dan Maguire bermain bersama di atas lapangan, sepertinya tim belum pernah kalah. Rafael Varane tidak bermain ketika kita mengalami kekalahan yang sangat buruk." Artinya ketika menghadapi Manchester City ya. Ditanyakan seberapa penting kehadirannya di back four, dan seberapa besar stabilitas di pertahanan yang ada ketika dia bermain. Ralf Rangnick menjawab, ya itu sangat penting, tapi kita juga ada Victor Lindelof. Kita juga punya beberapa pertandingan dan dia bermain cukup bagus. Bahkan kita memiliki clean sheet. Saat ini kita punya pemain top untuk central defense ya, pemain center back. Dan ini tidak mudah untuk saya untuk membuat keputusan. Dan juga ketika Victor bermain di 10 atau 15 menit terakhir, dia bermain cukup bagus. Ini sepertinya ketika yang disinggung ketika menghadapi Spurs ya. Tapi seperti yang saya katakan, ini sangat bagus memiliki Rafa fit lagi. Dan ini juga sangat baik ketika kita kita memiliki dia untuk bermain lagi untuk kita. Nah, sekarang sepertinya dia ini bisa fit dalam waktu yang cukup reguler, dan semoga dia bisa terus bermain untuk kita. Ya soalnya kan Rafael Varane cukup beberapa kali ada cedera kan, dia tidak bisa bermain karena cedera. Jadi mudah-mudahan sekarang dia bisa terus bermain dengan lebih reguler lagi. Melihat Champions League sepertinya tidak realistik saat ini. Tapi kalau kita memiliki kesempatan untuk memenangkan trofi musim ini, itu adalah di Champions League ya tentu saja, karena memang kita cuma punya 2, walaupun menurut gue sih dua-duanya ini hampir sulit lah dua-duanya ya. Tapi kalau dilihat dari 2 ini, Champions League sama Premier League, mana yang lebih memungkinkan? Ya kalau dilihat dari poin, Premier League kan cukup jauh ya. Champions League memiliki peluang, walaupun peluangnya pun juga kecil banget, sama aja. Ditanyakan seperti apa sih ya kekecewaan yang akan terjadi kalau saja besok, artinya menghadapi Atletico Madrid ini, kita tersingkir. Yaitu tadi melihat Champions League ini sepertinya lebih memiliki peluang dibanding Premier League bagi Manchester United.
Dijawab oleh Ralf Rangnick, kalau saya menjadi Anda, saya akan menanyakan pertanyaan yang berbeda. Saya akan menanyakan seberapa besar booster yang akan dimiliki oleh tim kalau bisa memenangkan pertandingan besok menghadapi Atletico Madrid. Dan ini adalah sesuatu hal yang kita miliki untuk menghadapi pertandingan besok. Artinya rasa percaya diri ya. Kita punya kesempatan yang sangat fantastis untuk bisa berada di 8 besar di Eropa kalau kita bisa mengalahkan mereka besok. Dan ini exactly sesuatu hal yang ingin kita capai. Saya pikir pertandingan menghadapi Tottenham menunjukkan di level mana kita bisa bermain. Ya, kurang lebih dengan 10 atau 20% lebih dari itu. Kita percaya kita juga bisa memenangkan pertandingan besok. Wah, jadi menurut Ralf Rangnick kita ini sebenarnya masih bisa 10 atau 20% bermain lebih baik lagi dibanding ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Masuk akal sih kalau menurut gue. Kenapa? Ya karena squad kita memiliki beberapa pemain yang tidak bisa dimainkan ketika menghadapi Tottenham, dan besok sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Ralf Rangnick, nyaris semuanya tersedia. Hanya Luke Shaw saja yang masih tanda tanya. Ditanyakan lagi nih, halo Ralf, seperti yang Anda katakan sebelumnya, untuk membuat impresi di turnamen ini, kalau kita bisa berjalan ya ke 8 besar atau bahkan 4 besar, apakah ini sangat penting ya untuk itu tadi, untuk nama klub di Eropa? Bukankah demikian? Nama klub artinya Manchester United, karena kan ya berada di 8 besar atau 4 besar ini kan sesuatu yang prestisius di Champions League, terutama untuk klub. Dijawab, ya tentu saja. Tapi untuk kita adalah lebih penting tentang memiliki ambisi kita sendiri. Kita sangat ambisius dan kita ingin memprosesnya. Kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa berkompetisi dengan tim-tim terbaik di Eropa. Dan oleh karena itulah kita akan berusaha untuk memenangkan pertandingan besok. Dipertanyakan lagi, hai Ralf, seberapa penting peran dari fans di Old Trafford untuk pertandingan besok? Kita tahu bagaimana krusial Old Trafford di pertandingan-pertandingan di Eropa, artinya di Champions League dan lain-lain ya. Ralf Rangnick menjawab, saya pikir kita telah menerima pertanyaan seperti itu sebelumnya ya, dan seperti saya katakan, terlebih bahkan di pertandingan-pertandingan internasional, supporter memiliki peran yang sangat penting di belakang tim, dan ini membuat spesial atmosfer yang sangat spesial. Dan saya pikir supporters adalah sesuatu yang kita bisa kita bisa harapkan, dan di level apa mereka bisa memberikan energi kepada kita. Saya pikir Antonio Conte mengatakan setelah pertandingan kemarin, ini sangat sulit untuk menghadapi atmosfer pertandingan seperti di Old Trafford, dan tentu saja ini merupakan pujian jika Anda mendapatkan pelatih lawan mengatakan hal tersebut kepada Anda setelah permainan. Wow. Ya mudah-mudahan, gue sih berpikir memang ini sudah ada 2 pertanyaan dan dijawab oleh Ralf Rangnick soal masalah atmosfer supporters. Yang menurut gue supporter memainkan peran yang sangat penting. Karena apa? Karena memang secara kualitas kolektif, terutama ya, bukan kualitas individu. Kualitas individu mungkin kita bisa bersaing, tapi kualitas kolektif dengan pemain-pemain dengan tim-tim lain di Eropa, utamanya di Champions League, kita ini kan tidak cukup bagus. Jadi menurut gue memang peran supporters, apalagi sekarang sudah bisa kembali lagi kan, dibandingkan dengan tahun lalu mungkin belum bisa kembali ke stadion, sekarang sudah bisa ya memainkan peranan yang sangat penting. Dan mudah-mudahan pemain juga tidak menganggapnya ketika bermain di kandang sendiri di Old Trafford ini menjadi beban ya, tapi justru menjadi suntikan moral. Dan ya Manchester United yang gue ikutin dari dulu itu ketika bermain di Eropa, artinya Champions League, Europa League, atau kompetisi Eropa lah, ketika bermain di Old Trafford itu sering memiliki kejutan-kejutan. Di musim ini saja kan, di penyisihan grup ada beberapa pertandingan kita ketinggalan duluan, tapi kita mampu membuat gol di menit-menit terakhir. Itu kan menurut gue juga
peran supporter ada di sana untuk membuat pemain itu tetap bergairah, tetap semangat untuk mengejar kemenangan sampai dengan detik terakhir walaupun sempat ketinggalan duluan ya. Langsung saja pertanyaan selanjutnya. Juan Mata itu adalah pemain, ditanyakan oleh reporter nih ya, atau wartawan. Juan Mata adalah pemain dari Spanyol yang memiliki karir yang cukup bagus dan sangat disukai. Dia sangat jarang nih bermain untuk tim Anda musim ini. Apakah dia memiliki problem fisikal atau ya hanya seseorang yang tidak bisa bermain di sistem Anda? Dijawab oleh Ralf Rangnick, dia juga sangat populer di grup kita. Dan saya pikir semuanya suka Juan Mata. Dan dia masih bisa bermain di levelnya yang terbaik. Tapi ini tentang kompetisi. Kita punya banyak pemain di posisi yang sama. Dan saya harus memutuskan di antara 5 atau 6 pemain di posisi yang sama untuk pertandingan besok. Ditanyakan juga, Anda menyebutkan tentang meraih top 8 atau 8 besar. Dan tentang peluang untuk mendapatkan hal tersebut. Melihat musim ini berjalan, apakah apakah memenangkan Champions League ini bisa dikatakan lebih mudah dari, ini pertanyaan cukup bagus nih ya, gue ulangi lagi nih. Apakah menurut Anda memenangkan Champions League itu lebih mudah dari meraih 4 besar? Jadi kalau ditanyakannya seperti itu ya, memang dua-duanya sulit nih. Tapi mana yang lebih mudah di antara dua sulit ini, di antara dua hal yang sulit ini? Meraih Champions League atau berada di 4 besar? Dijawab oleh Ralf Rangnick, well, ini tidak penting bagaimana caranya untuk bisa berada di Champions League musim depan. Pertanyaannya adalah mana yang lebih realistis. Besok ini adalah Champions League dan tentu saja kita akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan besok dan kita mudah-mudahan bisa berada di 8 besar kalau bisa kita meraihnya. Kalau saja kita bisa meraihnya sampai ke 8 besar, setelahnya akan banyak tim yang sangat bagus di kompetisi tersebut. Di 3 minggu kemudian kita punya pertandingan Premier League menghadapi Leicester di kandang sendiri. Dan kita harus terus mendorong dan melakukan apa saja untuk bisa memenangkan sisa pertandingan di Premier League. Kita sangat jelas ya bahwa kita tidak bisa dropping point lagi. Saat ini Arsenal di posisi yang sangat bagus. Mereka menang kemarin menghadapi Leicester. Jadi untuk kita jelas sekali kita harus bisa membawa diri kita sendiri dan harus membuat kita bisa memenangkan pertandingan-pertandingan selanjutnya di Premier League. Besok ini adalah kompetisi yang berbeda. Ini adalah Champions League. Dan seperti yang saya bilang, semua pemain di squad dan juga staff sangat-sangat termotivasi dan kita tidak bisa menunggu untuk kick off besok. Ditanyakan juga, Ralf, Anda mengatakan setelah pertandingan hari Sabtu kalau penampilan Cristiano Ronaldo itu adalah penampilan yang terbaik semenjak Anda menjadi manajer. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang penampilan tersebut? Dijawab oleh Ralf Rangnick. Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk saya jawab. Ada banyak diskusi sebelum pertandingan dan saya pikir dia menunjukkan sesuatu yang sangat profesional dan juga menunjukkan di level mana dia bisa bermain. Untuk kita ini sangat penting dengan penampilan seperti yang dia tunjukkan kepada kita. Dia adalah seorang pemain yang sangat penting di tim ini. Dia bisa membuat perbedaan dan juga besok untuk kita. Sangat-sangat bagus kalau dia bisa menunjukkan penampilan seperti yang dia tunjukkan ketika menghadapi Tottenham. Pertanyaan terakhir, Ronaldo bermain sangat bagus di hari Sabtu, mencetak hat-trick. Apakah Anda akan merubah starting line up ketika menghadapi Atletico Madrid?
dengan Bruno Fernandes yang punya kemungkinan dimainkan? Dijawab oleh Ralf Rangnick, ya, tapi saya harus membuat keputusannya besok. Dan tentu saja ini sangat mungkin untuk memiliki beberapa pemain yang baru di starting 11. Tapi saya pikir tidak punya banyak alasan ya untuk mengganti terlalu banyak orang. Kita akan lihat. Tapi untuk memulai, tentu saja sangat bagus memiliki banyak pemain yang tersedia. Dan ini tentu saja lebih baik daripada memiliki banyak pemain ya, sekitar 5 atau 6 pemain yang tidak bisa dimainkan. Jadi kondisi pemain yang banyak tersedia ini lebih baik daripada pemain tidak banyak yang tersedia ya, tentu saja sih gue juga sepakat. Kurang lebih demikian kalau gue simpulkan ya dari banyak sekali pertanyaannya nih. Kurang lebih Ralf Rangnick melihat ini peluang yang bagus bagi Manchester United untuk bisa melangkah ke 8 besar. Kalau ditanyakan apakah meraih 4 besar dengan Champions League mana yang lebih mudah, Ralf Rangnick tidak menjawab secara jelas, tapi jelas dia mengatakan dua-duanya sama pentingnya, yaitu adalah bagaimana bisa meraih tiket Champions League untuk musim depan. Dan dia juga menyadari kalau motivasi tim, keadaan tim secara moral ini sedang dalam kondisi yang bagus. Dia juga memberi pujian secara khusus kepada Cristiano Ronaldo, dan ya semua pemain dan juga para staff tidak sabar nih untuk pertandingan besok menghadapi Atletico. Ya gue sepakat sih kalau bisa, karena begini ya, ini sebelum gue akhiri video ini, pertandingan menghadapi Tottenham itu penting untuk mengembalikan mental yang jatuh ketika kita kalah menghadapi Manchester City di Manchester Derby. Selain itu juga secara moral, mental dan juga psikologis, kemenangan menghadapi Tottenham ini juga bagus untuk tim dalam kaitannya menghadapi Atletico Madrid. Nanti hasil menghadapi Atletico Madrid, nih ringan amatiran ala gue, juga akan sangat penting bagi perjalanan selanjutnya Manchester United secara tim ya ke pertandingan-pertandingan selanjutnya, baik itu di Liga ataupun di Champions League. Maksud gue begini, ini sebelum gue akhirin. Kalau seandainya kita tersingkir, ini menurut gue akan sangat berbahaya kalau kita tersingkir besok menghadapi Atletico Madrid. Kenapa? 1, pemain akan berpikir kita tidak bisa bermain di Champions League musim depan. Dan kalau pemain sudah berpikiran seperti itu, maka secara motivasi mereka akan berpikiran ya sudah, berpenampilan seadanya saja. Mereka akan lebih berpikir untuk kemana atau di mana saya akan bermain musim depan. Karena tidak mungkin di Manchester United lagi, Manchester United tidak bermain di Champions League. Untuk pemain-pemain dalam tanda kutip top di Manchester United, mereka akan berpikir pelatih juga belum jelas siapa kan, sudah mereka mulai berpikiran untuk itu tadi, mencari klub baru. Dan tentu saja di sisa pertandingan yang berapa pertandingan lagi, 8-9 pertandingan lagi di Liga, kalau seandainya besok kita tersingkir dari Atletico Madrid, ini akan sangat berbahaya. Bukan tidak mungkin justru mental secara tim akan drop, menghasilkan permainan yang akan drop, hasil yang drop, dan peringkat yang mungkin akan drop lagi. Jadi menurut gue pertandingan besok menghadapi Atletico Madrid ini memainkan peranan yang sangat penting bagi psikologis mental tim dalam menghadapi sisa pertandingan Liga. Jadi ada konektivitas, ada hubungan di sana ya. Mudah-mudahan bisa meraih hasil kemenangan. Ini yang gue harapkan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah konferensi pers Ralf Rangnick kaitannya menghadapi Atletico Madrid. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa sholat, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.